warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kawan-kawan? Masih dalam keadaan sehat kan? Ya walaupun kita dalam keadaan jarak jauh, tapi jangan sampai kita melalaikan protokol kesehatan, dan yang terutama adalah jangan sampai mengurangi rasa semangat kita dalam perkuliahan. Baik, pada siang hari ini kami selaku kelompok 3, dimana dalam mata kuliah fikih zakat kita akan membahas mengenai dari mustahik zakat. Dan sebelum melanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Susirawati. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3, dan selain itu juga saya merangkap sebagai pemateri pertama. Mengenai mustahik zakat tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari mustahik zakat. Ya, berbicara mengenai mustahik zakat, mungkin dari kawan-kawan udah tahu lah ya pengertian dari mustahik zakat itu sendiri apa, karena memang mustahik ini memang sering dibicarakan di dalam zakat itu sendiri, dimana mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini adalah kan menggunakan kata orang-orang, dan orang-orang itu seperti orang-orang seperti apa sih yang harus menerima zakat? Nah, kita buka di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, dimana ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat itu telah diatur dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, dimana dalam ayat tersebut mengatakan bahwasanya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu orang yang mualaf, untuk memerdekakan hamba saya, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, dan untuk membebaskan orang yang berutang, dan sebagai kewajiban Allah Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Dan disitu kita bisa melihat kawan-kawan, ayat di atas itu kalau kawan-kawan memahaminya, dia menggunakan kata innama sebagai huruf khas atau pembatasan. Maka zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sebagai orang-orang yang tidak termasuk dalam menerima zakat itu sendiri. Jadi tidak semua orang bisa menerimanya, hanya bagian-bagian yang di dalam Quran surah atau At-Taubah tersebut yang hanya menerimanya. Selain itu juga di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Zaid bin Al-Haris Al-Sadi'i, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berwasiat dengan hukum Nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka Allah membagi zakat kepada 8 bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu. Jadi 8 bagian tadi adalah yang termasuk di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Baik, setelah mengetahui dari pengertiannya dan dari golongan-golongan siapa saja yang berhak menerima zakat, tadi kan ada dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah, yaitu ada 8. Yang pertama adalah tadi kan ada orang fakir atau fukoro, ada orang miskin, ada amil zakat, ada orang mu'alaf, ada rakib, dan juga garim, dan juga ibnu sabil. Maka kita akan membahas satu persatu dari golongan penerima zakat tersebut. Yang pertama adalah orang fakir atau fukoro, di mana fukoro adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Karena mengapa? Mereka yang mempunyai harta yang sedikit, kurang dari 1 nisab, atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya, tetapi mereka ini menjaga diri agar tidak menjadi orang yang meminta-minta. Sungguh mulia kan mereka. Dan yang lain juga ada al-fakir. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwasanya adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki, contohnya dia tidak memiliki suami, ibu, ayah, atau keturunan yang dapat membiayai dirinya sendiri, baik untuk membeli makanan, sandang, maupun pangan. Misalnya kayak gini, misalnya kebutuhan dia dalam sehariannya adalah 10.000, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari setengah dari 10.000 tersebut, berarti di bawah dari 10.000 tersebut, sehingga meskipun dia mendapatkannya tapi tidak mencukupi dari apa yang dia inginkan untuk mencukupi kehidupan dia sehari-hari, kayak gitu. Sedangkan fakir itu adalah orang juga yang mengadukan akan kekafirannya, berarti ini mereka ini memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencariannya.
Baik, menurut para ulama, seorang dapat dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidakmampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Apa saja sih indikatornya? Yang pertama adalah kemampuan materi nol atau kepemilikan asetnya tuh tidak memiliki lah ya, kayak misalnya tuh tidak memiliki apa-apa kayak gitu. Yang kedua adalah memiliki jumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabotan dalam kondisi yang sangat minim atau di bawah tidak mampuan lah, pokoknya sangat minim sekali. Yang ketiga adalah memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab. Yang keempat adalah termasuk dalam kategori fakir atau miskin, orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya. Misalnya seperti ini. Seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya, tempat di mana ia memiliki sejumlah aset, atau berada di kampungnya tetapi aset ini ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh pemerintahan. Jadi dia ini tidak memiliki kekayaan atau tidak memiliki kekayaan apa-apa kayak gitu. Baik, lanjut yang kedua, yaitu golongan yang kedua adalah orang miskin. Di mana orang miskin ini merupakan kedua penerima zakat. Jadi di bawahnya itu adalah fakir, yang keduanya adalah orang miskin. Orang miskin di mana kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai dari orang fakir tersebut, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan hanya bisa mencukupi setengah atau lebih dari sedikit kebutuhannya. Contohnya seperti ini. Misalnya orang tersebut memerlukan uang 10.000 untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam sehari dia harus menghabiskan 10.000. Tapi di dalam pencariannya tersebut dia tidak dapat sampai 10.000, tapi dia hanya bisa memenuhinya 8.000 saja. Maka itu disebut dengan orang miskin karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhannya dia kan 10.000 kayak gitu. Sedangkan tadi saya mengatakan berbeda dengan orang fakir, ketidakmampuan seseorang dikatakan miskin apabila ketidakmampuan ini mampuannya dalam mencari nafkah. Ada indikator-indikator ketidakmampuan dalam mencari hasil atau nafkah tersebut. Yang pertama adalah tidak mempunyai usaha sama sekali. Yang kedua, mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya itu memang tidak memenuhi untuk menutupi kebutuhan dia sehari-hari. Yang ketiga adalah dia ini memang sanggup bekerja dan mencari nafkah dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang pedagang, petani, akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan juga pengairan seperti itu. Dan yang keempat adalah tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat adanya kekurangan non materi atau cacat secara fisik, misalnya kayak orang lumpuh, orang yang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalau misalnya fakir ini merujuk pada orang-orang yang secara ekonomi pada garis yang paling bawah, sedangkan kalau misalnya miskin dia merujuk pada orang yang secara ekonominya tidak beruntung atau belum cukup. Dan sehingga Al-Quran itu meletakkan pada ranking pertama yaitu adalah fakir, yang kedua adalah miskin, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan dari zakat tersebut. Dan ya, setelah orang miskin, dan yang ketiga kita akan membahas mengenai amil zakat, karena yang ketiga adalah jatuh kepada amil zakat. Mungkin kawan-kawan sendiri juga telah sering mendengar lah ya amil zakat itu apa, karena amil zakat adalah orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan juga membagikan dana zakat. Menurut Imam At-Tabari, amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang memang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Tadi ada 8 golongan kan? Dan mereka diberikan bagian zakat itu lantaran tugasnya tersebut, yaitu sebagai amil zakat, baik yang sebagai amil zakat itu baik dia miskin maupun kaya sekalipun kayak gitu. Karena mengapa? Petugas khusus untuk zakat atau amil zakat tersebut melakukan sifat yang memberikan makna tertentu, karena dia ini adalah sebagai orang yang mengambil, mendistribusi. Dan menurut undang-undang tentang pengelolaan zakat sendiri yang dinamakan amil zakat dan badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintahan yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan juga mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Jadi kita juga tidak perlu khawatir karena memang badan amil tersebut udah dibentuk di dalam pemerintahan. Jadi mereka juga kan menjabat sebagai amil zakat juga tidak sembarangan orang kayak gitu kan.
Di mana dalam konteks asnaf, orang yang diberi bagian dari zakat karena predikatnya sebagai petugas yang ditugasi oleh kepala negara untuk mengumpulkan dan juga mendistribusikan zakat. Jadi amil itu memang dibayar karena pekerjaannya, dan atas nama pekerjaan itu dia diangkat oleh pemerintahan. Dan dengan demikian lembaga amil atau prosedurnya pengangkatannya tidak melalui pemerintah mereka. Lanjut, baik mengenai kelompok amil akan optimal jika diperankan oleh intermediary system atau badan amil atau lembaga amil zakat. Dengan demikian, tingkat optimalisasi profesionalisasinya juga akan melihat amil sebagai lembaga dan amil sebagai person. Keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasikan pemahaman khalifah di muka bumi akan makna dari kepemilikan materi itu sendiri, di mana konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan juga untuk menerima zakat dari para muzaki, untuk menjaga dan memeliharanya, kemudian menyalurkannya kepada mustahik itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwasanya orang yang memang menjadi amil zakat tersebut adalah bukan orang sembarangan, karena mereka juga selain diberikan tugas, mereka juga diberikan amanah untuk bisa menyalurkan kembali dari zakat-zakat yang telah dikumpulkan dari orang yang memang berkewajiban berzakat. Sesuai konsep-konsepnya, tugas ambil zakat ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk melakukan pendataan muzaki dan juga mustahik, dan melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan juga menerima zakat, mendoakan juga muzaki saat menyerahkan zakat, kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administrasi dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua adalah untuk memanfaatkan dan juga terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan juga menentukan kiat distribusiannya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dan dana zakat tersebut, dan juga ia diberi gaji atau upah sesuai dengan pekerjaannya, dan tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar, ya sesuai dengan kadarnya lah, seperti itu. Jadi memang orang yang memang sebagai amil zakat tersebut memang sangat mulia sekali. Baik, yang keempat itu adalah jatuh kepada orang yang mu'alaf. Siapa sih orang mu'alaf ini? Orang mu'alaf adalah golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan juga dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, dan diharapkan keimanan tersebut semakin kokoh apabila mereka telah mendapatkan zakat tersebut. Mereka diberi dana zakat agar niat mereka ini memasuki Islam agar lebih menjadi kuat. Di mana mazhab Hambali dan Maliki juga telah mengatakan bahwasanya mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam, karena sesungguhnya mu'alaf yang muslim dan mu'alaf dari kaum musyrik dan kaum mu'alaf yang sudah muslim ini boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka adalah orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam, maka diberi bagian zakat agar kuat imannya dalam memeluk Islam. Yang kedua adalah kepada suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka ini tetap memeluk Islam, seperti itu. Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada Abu Sofyan. Rasulullah juga memulia yang pernah memberikan bagian kepada Al-Jabal ini karena keduanya sangat dihormati oleh kaumnya. Dan juga menurut Mur'atul Hasanah, di mana mu'alaf ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mu'alaf muslim, di mana ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat atau imannya ini masih lemah, maka diperkuat untuk diberikan suatu zakat, kayak gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang masuk Islam dan niatnya ini memang cukup kuat, dan dia terkemuka di kalangan kaumnya. Dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam, seperti itu. Jadi kita memberikan zakat agar kawan-kawan di sekitarnya itu tertarik untuk bisa masuk Islam. Yang kedua adalah ketiga, yaitu mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir di sampingnya. Dan yang keempat adalah untuk yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Jadi setelah itu kita bisa mengetahui kan, yang keempat yaitu mu'alaf, maka oleh sebab itu kita harus bisa menjaga zakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan kepada Bang Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarak Aji. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan
Rikop ialah budak. Para budak yang dimaksudkan di sini menurut jumhur ulama ialah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Sekarang Islam sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu apakah berarti mansukh keberadaannya, atau justru ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna kemerdekaan atau membantu kemerdekaan, atau untuk membantu memerdekakannya? Menurut mazhab Maliki mengatakan bahwa para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka. Karena setiap kali kata perbudakan disebutkan di dalam Al-Quran, di tempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan. Dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak. Syarat pembayaran budak zakat yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Yang selanjutnya, orang yang berhutang. Al-Gharim berasal dari kata yang berarti orang yang berhutang. Asal pengertian gharim menurut bahasa adalah tetap. Dengan makna ini, maka hutang bersifat tetap, dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang. Selanjutnya, gharim yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan. Klarifikasi gharim ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ini yakni orang berhutang untuk kepentingan dirinya. Yang kedua, orang berhutang untuk kepentingan umum. Yang pertama, yakni saya tegaskan yang pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Dijelaskan oleh Abu Zahra, Abdullah Wahab, Khalaf, dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang yang baik atau qardul hasan yang tidak mengandung unsur riba, dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan yang bersifat taksir. Yang selanjutnya, orang berhutang untuk kepentingan umum. Dengan demikian, bagi gharim cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya. Apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya. Menurut mazhab Hanafi yang mengatakan orang-orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Dan mazhab Maliki mengatakan bahwa orang yang hutang ialah orang yang benar-benar dimiliki hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya, dan hutang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat seperti meminum khamar dan berjudi. Orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat itu untuk menutupi hutangnya, walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupannya sendiri. Dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan untuk ditolong. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk Al-Gharim ialah kelompok orang yang terkena berbagai bencana dan musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam
Mujahid, ia berkata, tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai hutang, yaitu orang-orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak mempunyai kecukupan harta sehingga terpaksa berhutang untuk menafkahkan keluarga itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan fisabilillah atau yang berjuang di jalan Allah. Secara harfiah fisabilillah yakni berjalan di jalan Allah. Yang termasuk kelompok ini ialah para pejuang yang berjuang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando. Mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berjuang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dan barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang susun kokoh. Selanjutnya, menurut Yusuf Al-Qaradawi yang telah mendiskusikan beberapa ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran menyebutkan yang disebut perjalanan Allah ini, yakni yang pertama orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, yang kedua para penuntut ilmu, yang ketiga berjihad atau perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, yang keempat melaksanakan haji ke Baitullah. Selanjutnya, menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya orang-orang yang berperang di jalan Allah itu untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando ini tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka dan mereka tidak memerlukan bagian itu. Nah, selanjutnya menurut Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah itu tidak perlu diberi bagian zakat kecuali jika mereka adalah orang-orang yang fakir. Selanjutnya, secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks. Tidak cukup sabilillah diartikan sebagai harfiah, yakni sabilillah ini mengartikan yang secara luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat baik yang bersifat materi maupun non materi, dan syairannya bisa dirasakan sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri. Dengan melihat berbagai pendapat para fikih klasik maupun kontemporer, Muhammad Abdul Qadir menyimpulkan bahwa tidak melihat ada nas baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang melarang sebagai dari bagian sabilillah digunakan untuk kepentingan umum, yaitu tegaknya agama dan negara seperti pembangunan rumah sakit, para asuhan, anak yatim, dan jompo, pesantren, madrasah, perpustakaan, dan membantu organisasi sosial untuk kepentingan kemanusiaan atau kepentingan umum. Begitu pula untuk kepentingan berjihad seperti untuk membeli senjata berbagai bentuk baik udara, laut maupun darat, membangun pabrik senjata, bandara, pabrik perang, pangkalan tentara sebagai tempat untuk mendekati musuh-musuh serta untuk membeli segala kebutuhan perlengkapan kekuatan dan pemotretan dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan orang dalam perjalanan atau musafir. Musafir yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian atau musafir untuk melaksanakan suatu hal yang baik atau to'ah, tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai
maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik atau to'ah antara lain ibadah haji, berperang dengan Allah, dan ziarah yang dianjurkannya. Para fuqaha mengatakan Ibnu Sabil adalah anak jalanan. Dengan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang yang masih berjalan kaki dan berkendara hewan menempuh waktu yang sangat lama. Kadang kala belum tiba ke tempat tujuan bekal telah habis. Pada zaman sekarang orang menempuh di ribuan kilometer dan bermil-mil dengan waktu dan yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu beberapa pukul. Seharusnya orang tidak kehabisan bekal di perjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh, walaupun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain. Dalam pada itu, meskipun pengertian sempit tersebut masih tetap relevan, namun mengingat dalam abad teknologi canggih seperti sekarang ini, di mana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar interferensi sesuai dengan huruf yang ada yang sudah begitu kompleks, amat diperlukan, maka dana zakat ini yang dialokasikan kepada Ibnu Sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik maupun karena lingkungan alam, tanah alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh bencana alam. Selanjutnya, menurut fatwa MUI nomor 19 tahun 96 memutuskan hukumnya sah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa dengan alasan termasuk itu pembagian zakat dalam Ibnu Sabil. Diprioritaskan beasiswa diberikan dengan pertimbangan prestasi akademik dan diprioritaskan mereka yang kurang mampu dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia ini. Kesimpulan yang kami dapati tentang dari kelompok kami ini tentang mustahik, yakni mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Tuh. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 60 yang yakni ini yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang tiga amil, yang selanjutnya ini mualaf, yang selanjutnya arikob atau memerdekakan budak, selanjutnya gorim yakni orang yang berhutang, yang selanjutnya fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah, yang selanjutnya Ibnu Sabil, yang terakhir Ibnu Sabil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.